Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ali Musa Sibuan dengan NIM 2314040001. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bu Nita sebagai dosen pengampu mata kuliah matematika diskrit. Yang mana kemarin kita disuruh untuk memilih 3 materi dari setelah ujian kedua sampai materi yang terakhir. Yang mana saya memilih 3 materi itu, ada yang pertama itu ada lintasan terpendek atau shortest path, yang kedua ada algoritma Dijkstra, dan yang ketiga itu ada pohon merentang minimum. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama itu ada latar belakang dan kegunaan, yang mana teori graf digunakan untuk memodelkan jaringan jalan, jaringan komputer, dan jaringan listrik. Yang mana itu ada permasalahan utamanya itu untuk mencari rute tercepat, menghubungkan semua titik dengan biaya paling minimum. Dan yang ketiga itu ada aplikasi nyata, yang mana itu seperti GPS dan navigasi, routing jaringan, dan logistik, dan serta transportasi. Oke, selanjutnya itu ada sejarah singkat mengenai yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu ada teori graf, yang mana ini ditemukan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736. Yang kedua itu ada algoritma Dijkstra, yang mana ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1959. Serta MST atau tadi pohon merentang minimum itu berkembang dalam optimasi jaringan. Yang mana ini algoritma ini menjadi dasar ilmu komputer dan teknik modern. Oke, selanjutnya itu ada graf berbobot dan lintasan. Yang mana graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya memiliki bobot, yang mana bobot itu dapat dinyatakan dengan jarak, biaya, serta waktu. Serta lintasan adalah urutan simpul yang saling terhubung melalui sisi. Oke, selanjutnya itu ada pengertian lintasan terpendek. Yang mana lintas terpendek adalah lintasan dengan titik awal dan akhir tertentu, serta jumlah bobot sisi minimum. Yang mana rumus bobot lintasan itu adalah WP sama dengan sigma W dikali E. Oke, selanjutnya itu ada jenis masalah shortest path, yang mana itu ada single shortest path, single pair shortest path. Yang ketiga itu ada alpha shortest path, yang mana ini digunakan sesuai kebutuhan masalah jaringan. Oke, selanjutnya itu ada jarak sementara dan relaksasi, yang mana jarak sementara itu kita lihat sumbernya itu kita tulis dengan 0, sumber lain kita tulis dengan infinity atau tak terhingga. Yang mana relaksasinya itu adalah dv sama dengan min dv, du tambah w, u, v. Yang mana relaksasi itu adalah inti algoritma lintasan terpendek. Selanjutnya itu ada algoritma Dijkstra, yang mana ada konsep dan syaratnya itu. Algoritma Dijkstra itu menentukan lintasan terpendek dari satu sumber, yaitu ada bersifat greedy. Yang mana syarat pentingnya itu ada graf berbobot dan tidak ada bobot negatif. Oke, algoritma Dijkstra, yang mana langkah dan kegunaannya. Yang mana langkah utamanya itu kita pertama kali itu memilih simpul dengan jarak terkecil, yaitu arah relaksasi ke tetangga. Kita tengok kan yang mana yang paling pendek. Nah, itulah. Ketika itu ada tandai simpul selesai. Adapun kegunaannya itu seperti yang di awal tadi sama. Pertama itu ada untuk GPS, routing jaringan, serta game dan AI. Oke, selanjutnya itu ada pohon dan pohon merentang. Yang mana pohon adalah graf yang terhubung dan tanpa siklus. Yang mana pohon merentang itu merupakan yang menghubungkan seluruh simpul, serta jumlah sisinya itu sama dengan V dikurang 1. Selanjutnya itu ada pohon merentang minimum atau disingkat MST dalam bahasa Inggris. Ya. Mana itu MST itu adalah pohon merentang dengan total bobot sisi minimum. Yang mana rumusnya itu ada WT sama dengan sigma W dikali E. Yang mana ciri-cirinya itu atau karakteristiknya adalah graf tak berarah, yang mana bisa lebih dari satu MST. Selanjutnya itu ada MST versus shortest path. Kurang pandai pula bahasa Inggris nih, Bah. Perbedaan utamanya itu adalah shortest path itu adalah jarak antar dua simpul, sedangkan MST atau pohon merentang minimum tadi itu adalah biaya total jaringan.
yang mana MST itu tidak menjamin lintasan terpendek antar simpul tertentu. Selanjutnya ada algoritma MST, yang mana algoritma yang paling sering digunakan untuk mencari pohon merentang minimum atau bahasa kerennya itu MST itu ada dua. Yang pertama itu ada Kruskal dan Prim, yang mana kedua algoritma ini menggunakan pendekatan greedy. Selanjutnya itu ada algoritma Kruskal, yang mana prinsipnya itu mengurutkan sisi dari bobot terkecil serta ditambahkan jika tidak membentuk siklus. Yang ini menggunakan union fit untuk deteksi siklus. Selain itu ada algoritma Prim, yang mana prinsipnya itu kita mulai dari satu simpul terlebih dahulu, kita pilih kan. Lalu kita tambahkan sisi berbobot minimum yang paling kecil lah, seperti yang awal-awal tadi kan. Dan itu ada perluas hingga semua simpul terhubung. Mirip dengan Dijkstra sih, tapi fokus pada sisi. Adapun perbandingan antara algoritma Kruskal dan algoritma Prim, di mana Kruskal cocok untuk graf jarak, sementara Prim cocok untuk graf padat, yang mana keduanya ini akan menghasilkan MST atau pohon merentang minimum yang kita bahas tadi. Selanjutnya itu ada kegunaan MST atau pohon merentang minimum. Yang pertama itu untuk jaringan listrik, yang kedua untuk jaringan komputer, yang ketiga untuk jalan dan pipa, yang keempat ada klasterisasi data. Kenapa demikian? Karena kan simpelnya gini, kalau kita ingin membuat sesuatu di bawah tanah, kalau kita tidak mencari benar-benar jarak terpendek dari apa yang akan kita buat itu kan pasti akan memakan biaya yang banyak. Jadi di sini itu sama seperti pada program linear mana itu untuk mencari optimalnya itu lebih tepatnya itu mempersedikit biaya untuk memperbanyak ruangnya, seperti itulah. Yang mana kan sifat ekonomi itu dengan modal yang sedikit-dikitnya menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan, yang mana lintasan terpendek itu merupakan optimasi jarak, Dijkstra merupakan algoritma utama shortest path, sementara MST itu merupakan optimasi biaya jaringan, serta Kruskal dan Prim tadi merupakan algoritma MST. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi terkait 3 yang saya pilih, yang mana tadi ada yang pertama itu lintasan terpendek, yang kedua itu ada algoritma Dijkstra, dan yang ketiga itu ada pohon merentang minimum atau bahasa kerennya itu MST disingkat ya dalam bahasa Inggris itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi contoh-contoh soalnya, yang mana kan ibu minta 5 contoh soal per materi, nanti akan saya jelaskan. Ini saja untuk penyampaian materinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkannya dengan contoh soal yang seperti yang saya bilang tadi. Saya akan menjelaskannya di akhir setelah ini. Yang mana yang pertama itu ada contoh soal terkait lintasan terpendek. Mungkin kita bisa lihat kan ada di sana tabel. Mana tabel itu ada simpul awal, simpul akhir, dan bobotnya. Sampingnya juga ada graf. Yang mana simpul awalnya kan ada A, B, B, C, C, D, E. Bobotnya mungkin bisa dibaca ya. Mana A, K, B itu ada 4, A, K, C ada 2, B, K, C ada 5, B, K, D ada 10, C, K, D ada 3, D, K, E ada 6, C, K, E ada 2, D, K, F ada 11, serta E, K, F ada 5. Oke, tidak saya bacakan lagi ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke nomor yang pertama,
Itu ada yang pertama itu soalnya itu cari panjang lintasan terpendek dari A ke D. Langsung saja kita jawab. Yang mana kan? Alah, habis pula tintanya tuh. Panjang lintasan terpendeknya itu ialah sepanjang 5. Oke. Yang mana dia itu kita pilih dari jalurnya itu A ke C. Kita bisa lihat kan A ke C kan. A ke C. Lalu kita pilih lagi, kita lihat lagi, kita pilih KD karena 3 dia. Kita jumlahkan lagi, yang mana tadi A ke C itu ada 2, sedangkan C ke D itu ada 3. Maka jumlahnya itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, itulah jarak terpendek dari A ke D sepanjang 5. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor berikutnya itu yaitu nomor 2. Mana itu cari panjang lintasan terpendek dari simpul A ke F. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita jawab. Mana? Kita tengok ya, seperti tadi ya, A ke F. Agak jauh ya. Yang mana itu? Tulis lagi. A ke C seperti di awal tadi ya kan, karena dia lebih pendek. Setelah dari ke C itu kita pilih lagi dah ke E lagi, ke E aja, ke A atau ke D. Ke E lah, karena 2 dia kan. Kita lanjutkan dengan ke F. Berapa tuh? Kan ke F lagi. Kalau kita buat ke D makin jauh jadinya di apa namanya tuh, berkelok-kelok namanya tuh. Kita buat lagi ya kan. Kita tulis lagi nilai-nilainya seperti di tadi. Itu 2 ditambah berapa tadi? 2 ditambah 2. Oh, 3 ya? Sorry. 2 ditambah 3 ya. Kita milih. Sepertinya itu salah tulis ya. Itu 2 ya. Itu 2 tambah 2 tambah 5 sebenarnya. Mana jadi jarak terpendek jalur panjang ya, lintasan terpendek dari A ke F sepanjang 9. Oke, mungkin itulah jawaban untuk nomor soal nomor 2 ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 3 itu, yang mana soalnya itu cari panjang lintasan terpendek dari simpul B ke F. Tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita jawab ya. JB jawab. Oke. Tanya tadi yang minta tadi kan BKF. Mana kan BKF itu? Bisa kita lihat kan dia langsung bisa dari PDF itu menjadi 21 ya. Tapi itu terlalu banyak ya. Kita kan mencari jarak terpendek ya. Kita mencarilah yang mana yang paling pendek kan. Kita pilihlah dia itu jadi B.
agak buram pula ya. B, K, C. Habis dari C itu bisa kita pilih ke mana ya? Nah, kita pilih ke E saja karena dia lebih singkat. Dia tuh banding 2 banding 3 kan, lebih pendek 2 kan. Nah, ke E. Habis dari E kan, mungkin lagi kita pilih ke D, itu makin banyak lagi itu namanya tuh. Kita pilihlah dia ke F lagi. Jadi kan B, C, E, F. Nah, kita tulis lagi nilainya seperti nomor 1, nomor 2 tadi. Nah, kita pilihlah kan B, K, C itu ada 5, C, K, E itu ada 2, sementara E, K, F itu ada 5. Kita tulis ya, 5 ditambah 2 ditambah 5 atau tambah 5 sama dengan 5 tambah 2 itu 7 tambah 5 sama dengan 12. Oke, jadi panjang lintasan terpendek dari simpul BKF itu. Oke, jadi itulah jawaban dari nomor 3 itu. BKF itu ya, Jarak dari BKF itu 12 adalah ya. sepanjang 12. Oke. Dan itulah penjelasan untuk soal nomor 3 ya kan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 itu, yang mana itu soalnya itu jika bobot dari C ke F dinaikkan menjadi 7, berapakah panjang lintasan terpendek dari A ke F sekarang ya. Oke, kita bisa lihat kembali graf yang kita buat tadi ya kan. Ditanyanya tadi kan, dibuatnya kan dari C ke F itu diganti menjadi 7 dinaikkan ya. Berarti kalau 7 dari 2 itu berarti sebanyak 5 ya dinaikkan kan. Oke. Oke, kita tulis dulu ya kan. C cap itu tulis menjadi 7 set. Oke, dimintanya kan berapakah panjang lintasan terpendek dari A ke F sekarang. Oke, langsung saja mungkin kita bisa CB jawab. Yang mana kan seperti biasa ya kan, kita pilihlah yang paling pendek. Yang pertama dari A ke C, karena dari tadi kan kita membuat C saja bukan B kan. Dari A ke C kita pilih lagi dari C itu mana ya, habis dari C. Nah, kita lihat dulu ya kan, gak hafal pula kan. Dari C itu kita pilih ya, karena C ke E diubah menjadi 7, maka kita beralih ke D, mana D ke D itu 3 kan. Habis D itu kita lihat kan, kalau kita ke kanan ada 6, 2 kali lagi kan, 6 tambah 5 ujung-ujungnya 11 juga, makanya kita pilih saja lagi dari D itu ke F saja lagi, biar satu simpul saja lagi. Tidak ada juga gunanya kita ambil dua-dua kan, nilainya sama pun. Oke, maka kita pilihlah dari D itu ke F. Oke, kita masukkan lagi nilai-nilainya tadi, yang mana dari A ke C itu 2, C ke D itu 3, dan D ke F itu sebanyak 11. Oke, kita jumlahkan lagi semuanya ini. Yang mana 2 ditambah 3 itu 5, 5 ditambah 11 itu menjadi 16. Oke. Set. Oke, selanjutnya kita cari ya, atau masih ada cara lainnya ya. Kita juga bisa milih dari A ke B ya. A ke B, mana tahu lebih pendek dia kan. A ke B. Habis dari B itu kita pilih ke C saja, karena kalau kita pilih ke langsung D itu terlalu banyak ya, 10 ya kan.
ke C. Habis dari C baru lagi kita pilih ke D. Kita tidak memakai E ya, karena dia dinaikkan lagi tadi kan. C ke D. Oke. A, B, C, D. Oke. A, B, C, E. Oke, kita ambil E pun boleh lah, E, F. Soalnya kita tambahkan pun sama saja kayaknya nanti kan. Dari E ke F. Oke. 7 ditambah ya kan, soalnya kita tambahkan pun ya kan lebih pendek lagi ya kan dari E ke F itu. Oke, sama saja rupanya. Lupa tadi ya. Masukkan lagi nilai-nilainya seperti ya pada sebelumnya. Oke, kita jumlahkan lagi. 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 itu berarti sebanyak 21. Oke, kita mulai kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu lintasan yang paling pendek itu ya yang pertama ya. Pertama itu lebih pendek. Oke, itulah kesimpulan kita untuk soal nomor 4. Kesimpulannya itu lintasan yang pertama yang lebih pendek. Oke, singkat saja kan. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 5 itu. Apakah ada lintasan dari simpul D ke A? Jika ada, berapa panjang terpendeknya? Oke, langsung saja kita jawab. Oke, D ke A sama juga tuh, D ke A sama A ke D itu. Nah, tapi ya kan, kalau D ke A ya kita mulai dari D lah, karena dimintanya dari D kan. Oke, kita mulai, kita pilih lah kan D. Karena lebih pendek ke C, maka kita pilih D ke C terlebih dahulu. D ke C. Ya, habis dari C itu kalau kita C ke B itu 5, C ke A 2. Makanya kita pilih dari C itu langsung ke A saja, karena dia cuma tinggal satu edges lagi atau satu sisi lebih tepatnya kan. C ke A. Nanti kita hitung lagi ya kan, masukkan nilainya. Berarti 3 tambah 2, maka nilai dari DK itu sama dengan 5. Oke, jadi panjang lintasan terpendek dari D, sorry ya kan, nah biasa lah kan, dari D ke A ya, sebenarnya sama aja sih, tapi kan karena kita mengikut soal adalah 5. Panjang 5 sama saja sih. Oke, itulah mungkin tadi itulah soal untuk lintasan terpendek. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal materi yang kedua itu, yang mana itu materinya algoritma Dijkstra, yang mana bisa kita lihat kan ada di sebelah kirinya tabel seperti yang tadi, sebelah kanan itu ada graf ya kan, yang mana itu dari SA itu 1, SB itu 5, AB itu 2, A ke C itu 1, C ke D itu 3, B C ke E itu 5, dan D ke E itu 1. Oke, tanpa berlama-lama ya kan, langsung saja kita bacakan soalnya. Terapkan algoritma Dijkstra dengan simpul awal S, yang mana kan berikan jarak terpendek dari S ke semua simpul lainnya. Oke, langsung saja lagi kita CB jawab.
tulis ya kan, S kan karena diminta dari S ke semua simpul, berarti kan kita pilih dari S ke A. Itu salah tuh, harusnya K itu. Nah, belum lah kan. S ke A itu sepanjang 1 ya kan, S ke A 1 tulis kan, S ke B baru S ke B kita pilih lagi di SKB itu 3, karena kita tidak langsung mengambil SKB itu sepanjang 5, melainkan kita ambil dari SKA baru ke A ke B gitu. Jadi kita tulis lagi dalam kurung SKA lalu A ke B seperti itu, sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, itu salah tulis tuh ya, harusnya 3 tuh. Oke, selanjutnya itu dari S ke C. Yang mana kan bisa kita lihat S ke C itu 2 ya kan, 2 dia. Oke kan, SKA A ke C itu 1 tambah 1 kan. Oke, kita lihat kan, 1 tambah 1 2. Oke, seperti hal yang tadi itu kan salah ya, harusnya kan 1 tambah 2 itu 3 kan. Oke, sudah diubah ya kan. Selanjutnya itu ada SKD lagi ya kan. Lagi SKD. Oke, yang mana itu SKD itu sepanjang 5. Kita harus tengok lagi kan memperjelasnya. Mana SKA pertama 1, A ke C itu 2, 1 lagi, berarti SKC itu 2 tambah C ke D itu 3, berarti SKA A ke C, C ke D. Nanti kita jumlahkan lagi, 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, atau mungkin ada jalur yang lain ya kan, apa nih, atau masih sama juga ya kan, kita bisa memilih dari SKA A ke B, B ke D. Oke, hasilnya sama-sama 5 nantinya. Nah, kita terus kembali ya, SKA A ke B, B ke D sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2. Oke, sama dengan 5. Cek. Yang terakhir ada SKE. SKE. Yang mana SKE itu ada sepanjang 6. Nah, kita terus kembali kan. Awal tadi kita pilih saja yang mana, karena kita di atas tadi sudah sampai ke D, kita tidak masalah mau pakai dari B ke D atau C ke D, itu tadi sama saja lah. Kita memilih dari SKA A ke B, B ke D, baru ke E. SKA A ke B, B ke D, D ke E sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan, oke, perjelas kembali ya kan, D ke itu 1 juga. Oke, itulah untuk simpulnya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan langkah-langkahnya ya kan.
langkah-langkah itu. Langkah itu algoritma untuk algoritma Dijkstra lebih tepatnya kan, karena kita sedang mempelajari algoritma Dijkstra. Oke, langkah yang pertama itu kita inisialisasi, lebih tepatnya itu inisial ya. Kita inisialisasikan jarak dari S itu sama dengan 0, A itu sama dengan tak terhingga atau infinity. Begitu juga dengan B tuh, maaf salah tulis, infinity. C juga sama, tak terhingga. Begitu juga dengan D dan E. Oke, adapun untuk langkah yang kedua itu bisa kita lanjutkan dengan memilih S. Baru kita buat lagi dia tuh mengupdate lagi jarak terbarunya kan. Update jarak terbaru. Oke, terbaru. Jarak terbaru atau jarak tetangganya ya kan. Jarak tetangga dari S itu ke siapa yang bisa itu, kalau ke A itu 1, ke B itu 5. Untuk yang lainnya sama saja seperti yang tadi ya kan, tak terdefinisi. Mungkin saya tidak menulisnya lagi kan. Oke, sini itu ada yang ketiga itu pilih. Kita memilih A karena A itu yang paling terpendek. Oke, kita lanjutkan dengan sama seperti yang kedua tadi, kita update jarak lagi. Oke, kita update jarak dari A itu ke mana dia yang lebih pendek nantinya. Itu lagi. Oke, kita pilih dari D. Kalau D itu sepanjang min 5,1 tambah 2 sama dengan 3. Sementara C itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, maka kita pilih C karena dia lebih pendek. Oke, kita tuliskan lagi kembali, mengupdate lagi. Kita tidak jauh-jauh dari nomor 2 dan nomor 3. Tulis lagi seperti nomor 3 tadi ya kan. Astagfirullah, itu salah ya, harusnya B kan. Karena D itu ini baru D, update jarak D. Soalnya kalau tadi nggak ada berkaitan ya kan, kita lanjutkan lagi dengan memilih ini tak terdefinisi, tak terhingga 2 tambah 3 berarti sama dengan 5. Sementara E nya itu sama dengan 2 ditambah 5 dengan 7. Oke, selanjutnya itu kita pilih yang paling pendek itu ada D ya. Apa tuh? Kita pilih B. Sorry, kita pilih B lagi ya kan, karena udah kita pilih tadi kan. Update jarak D sama dengan min 5,3 ditambah 2 sama dengan 5. Maaf, tulisan agak apa ya. Oke, kita lanjutkan dengan E sama dengan min 7,2 tambah 3 tambah 2 lebih tepatnya kan, sama dengan 5. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 lebih tepat. Oke, kita tekan yang terakhir itu ada dari kita pilih lagi, yang terakhir itu ada kita pilih. Kita pilih D lagi kan. Inilah yang terakhir kali. Update jarak. Mana ini? Kita pilihlah E sama dengan M min 6,5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, itulah untuk
jawaban soal nomor 1 tadi ya kan. Sekarang kita lanjut dengan soal nomor 2, yang mana soalnya itu dengan simpul awal A, cari jarak terpendek dari A ke E menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, kita lanjutkan lagi. Minta dari A ke E ya kan. Oke, langsung aja kita jawab lagi. Jarak terpendek dari A ke E itu sepanjang 4. Oke. Nah, kita bisa lihat ya untuk memperjelasnya ya kan. A ke E itu kan A. Kalau kita ambil ke C itu 1, ke B lah, ke B 2 tambah 2, A ke C 1 tambah 3. A ke E itu 1 tambah, oke kan, maaf salah kayaknya, itu 5 harusnya kan. A 2 ditambah 1 dia lebih tepatnya. Kalau di ke D baru dia 4 ya kan. Kalau ke E ya 5 memang, bukan 4 ya. Salah tulis tuh. Oke, kita tulis lagi. Kita pilih yang mana, bebas saja. Karena sama-sama 5 juga ujungnya. Oke, di sini saya memilih dari A ke D, bukan ke C ya. Dan ke D lalu ke E. Berarti dia ini 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Yang mana untuk langkahnya kan. Pertama itu ada A sama dengan 0 dan lain-lainnya itu 2, C sama dengan 1, D sama dengan infinity, E sama dengan infinity juga. Kita lanjutkan dengan kedua itu ada kita pilih C, apa kita pilih B sama C sama saja tuh karena ujungnya sama juga. Di sini mungkin saya memilih C karena dia lebih pendek ya kan, karena di atas kayak buat B sama saja karena dihitung tadi ujungnya sama juga kan. C, D sama dengan 4, E sama dengan 6. Oke, lanjutkan. Oke, kita pilih lagi C sama dengan D 4, mana min 4,2 tambah 2 sama dengan E sama dengan 5, min E 2 tambah 2 tambah 1. Oke, lanjutnya itu adalah kita pilih lagi yang D, lalu kita buat E sama dengan 4 min 5,4 tambah 1 sama dengan itulah. Oke, sama saja tuh. Kita perjelas kembali ya kan, 5 juga dia tuh. A ke C ya kan, kita lihat lagi seperti yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya saya tulis juga ya kan, karena biar tidak ada keraguan-raguan. Ke C lalu ke D kembali lalu ke E, karena dihitung juga sama saja, 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5 juga. Oke, itulah jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya kita lanjutkan dengan nomor 3, yang mana itu soalnya itu jika jarak terpendek dari S ke D dengan algoritma Dijkstra, jika bobot A ke C itu kan dinaikkan menjadi 4 katanya kan. Oke, jawab lagi. Nah, seperti biasa seperti soal nomor 2 itu kita buat langsung. Jarak terpendeknya itu adalah S ke D. Terpendeknya saya masih berhitung.
Oke, dan sudah selesai. Oke, akan saya tulis lagi. SPD, bukan SD ya, SKD ya. Oke, langsung lagi itu 5. Oke, saya masih melihat karena biar tidak ada keraguan-raguan. Kita kembali melihat graf yang tadi ya. Oke, kita buat lagi SKB. Sorry, harusnya SKA ya kan. SKA, AKB itu BKD. Oke, kita tuliskan lagi. Karena tidak ada pengaruh jika hanya AKC yang diganti atau ditambah, karena masih ada jalur rute atau jalur ya kan, rute lain yang lebih pendek yang bisa kita gunakan. Oke, itulah untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya kita lanjutkan dengan jawaban nomor 4, mana itu dengan simpul awal E. Cari jarak terpendek dari apa tuh, dari B ke F. Oke, kita bacakan lagi ya kan, dari E ke S, dari E ke S ya. Oke, langsung saja kita jawab nomor 4 ini. Jarak terpendek, nah itu ialah 6. Oke, yang mana kita memakai urutan dari E ke D terlebih dahulu, baru kita pilih dari D ke B selanjutannya. Habis dari B itu kita lanjutkan ke A karena dia lebih pendek daripada langsung kita ke S. Oke, dari B ke A, lanjutkan lagi dari A ke S lah yang terakhir. A ke S yang terakhir sepanjang 1 ya kan. A ke S. Oke, biasalah salah tulis. Oke, kita jumlahkan lagi, kita masukkan nilainya. Mana E ke D itu tadi 1, K itu 1, D ke B itu 2, tambah B ke S itu, B ke A itu 1, serta A ke S itu 1 juga. Masukkan lagi nilainya. Oke, kita simpulkan lagi ya kan. Jadi jarak terpendek dari E ke S sepanjang 6 lintasan titik. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Soalnya itu, jika ditambahkan dari D ke C, itu berapakah jarak terpendek dari S ke E sekarang? D ke C itu kan, yang ada di D ke C itu ditambah ya kan. Oke, langsung lagi
jawab. Kita tengok kan. Oke, sama saja karena tidak ada pengaruhnya. Meskipun tadi kita bisa meyakinkan D itu ke C baru ke A yang mana hasilnya sama, yang mana DKB sama DCA DBA itu sama dengan 4 juga, tidak ada permasalahan. Oke, yang mana itu akan tetapi kan D itu D K C diubah menjadi enam, maka kita tidak lagi bisa memakai jalur tersebut. Oke, itulah kan karena ditambahkan tadi ya, mau tidak mau kita harus pindah jalur ya, karena makin mahal tolnya ibaratnya kan. Nah, kita pindahkan lagi jalur yang lain kan, kita carilah jalur yang lebih relatif murah atau lebih sedikit lah biayanya. Itulah untuk penambahannya kan, soalnya kalau kita nggak pindahkan ya hancur juga kita nantinya tuh. Nah, kita nggak ada dana untuk itu ya kan, sulit jadinya untuk menjelaskannya itu. Oke, selanjutnya itu ada pohon merentang minimum. Setelah kita menjelaskan algoritma Dijkstra tadi, selanjutnya kita berarah ke pohon merentang minimum yang disingkat dengan PMM. Kalau tadi saya menjelaskannya di materi itu MST, yang mana itu bahasa kerennya itu dalam bahasa Inggris ya, minimum spanning tree, itulah panjangannya. Seperti sama-sama seperti soal apa tadi materi 1 dan 2, ada tabel dan ada grafnya juga. Yang mana itu bisa kita lihat ya, angka-angka pada tabel dan graf itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk soal 1 itu, yang mana cari VMM atau pohon merentang minimum dari graf di atas menggunakan metode Kruskal. Setelah berikan total bobotnya dan ETG-nya dan ETG yang dipilih. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, ETG terpilihnya itu kita urutkan dari bobot yang paling apa ya kan, yang paling sedikit itu berarti bobot naik ya kan, dari bawah ke atas berarti dia itu naik ya, itulah intinya. Makanya dibuat itu tulisannya bobot naik. Kita tulis itu Q ke R itu ada 1, lanjutkan dengan SKU itu ya, SKU itu salah tulis tuh, harusnya pakai K dulu itu, harusnya tanda penghubung. SKU itu 1 juga, PQQ itu ada 2, RKT itu ada 2 juga, serta SKT itu ada 3, tidak muat lagi di kan. RKT itu ada 2 juga, serta SKT itu ada 3. Oke, lanjutkan dengan kita itu lagi total bobotnya, bukan
total bobot VMM-nya itu atau pohon merentang minimumnya itu kita jumlahkan ya. VMM sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 3 sama dengan 9. Oke, karena itu sudah terdapat, langsung aja kita, ini ada catatannya biar tidak dalam kebingungan ke depan. Buat catatan dulu ya kan, yang mana itu catatannya itu jumlah G isi ya kan pada pohon merentang minimum itu sama dengan jumlah simpul dikurang 1, yang mana simpulnya tadi ada 6, berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5. Oke, selanjutnya itu ada soal nomor 2 lagi, mana soalnya itu ada cari VMM dari graf di atas menggunakan metode PRIM dengan sampul awal Q diberikan total bobotnya. Oke, langsung kita jawab lagi. Oke, kita seperti yang di atas, kita pilih langsung G terpilih, kita buat lagi G terpilih. Nah seperti itu, QR 1, QP itu 2, QP 2, RT 2, TS 3, dan SU itu 1. Oke, kita hitung lagi total bobotnya lagi. Total bobot pohon merentang minimum dari pertanyaan 2 ini itu ialah, kita hitung lagi totalnya, 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 9 juga rupanya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 2 ini sama juga hasilnya dengan nomor 1, yang mana itu sama dengan Kruskal, algoritma Kruskal lebih tepatnya. Sama dengan Kruskal. Oke, itulah jawaban untuk nomor 2, sama juga dengan jawaban nomor 1 ya kan. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3, yang mana soalnya itu jika SGSU dengan bobot 1 dihapus, cari total bobot PM yang baru. Oke, kita jawab lagi. Nah, terpilihnya itu ada QR itu sama dengan 1. Ada itu ya kan, QKR itu ada 1 dia. Adapun QKP itu ada 2, serta RKT itu ada 2 juga. STKS itu ada 3, TKS 3, dan TKU itu ada 4. Oke, tidak mau lagi di atas, kita tulis lagi di bawah saja lagi TKU nya. TKU itu tadi saya bilang TKU itu 4. Oke, adapun untuk total bobotnya itu, total bobot yang mana kita jumlahkan seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kita jumlahkan dia 1 ditambah 2 ditambah 2 lagi ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, itulah jawaban untuk nomor 3, itu sama dengan 12. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 4 itu, yang mana apakah VMM dari graf ini unik? Jelaskan dengan memberikan contoh jika ada. Minta contoh ya. Oke, lanjutkan, jawab lagi. Oke,
Oke, jawabannya tidak unik. Kenapa? Kenapa tidak unik? Karena selain yang mana itu kan, karena selain HG terpilih pada satu itu, bisa juga memilih QR itu kan. Satu bisa juga memilih QR atau SU1 serta PR itu tadi 3 bukan yang lainnya. Asik. Oke, bukan PQ sama dengan 2, RT sama dengan 2, ST sama dengan 3. Oke. Tak. Itulah untuk itu. Jadi serta bobot, total bobotnya itu tetap ya. Tetap berapa dia tuh? Tetap seperti biasa. Asik. Tetap 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. Yang mana itu tetap totalnya sama dengan 12. Oke, ngelek ya, maklumlah kamera burik. Itulah untuk soal jawaban nomor 4. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 5 itu, yang mana pertanyaannya itu, jika semua bobot pada HG dinaikkan sebanyak 2, berapa total bobot VMM yang baru? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi soal terakhir ini. Nah, CB jawab. Mana jumlah HG PMM nya atau pohon merentang minumnya itu sama dengan 5 tadi ya kan, karena kita kurangkan tadi ya kan, 6 kurang 1 tadi kalau nggak salah. Lanjutkan lagi, total penambahan bobot itu sama dengan 5 dikali 2. Penambahan bobot itu sama dengan 5 kali 2 itu sama dengan 5 tambah 5 10. Tapi untuk total bobot barunya itu ialah yang tadi itu 9 ditambah 10 itu sama dengan 19. Oke, mungkin itulah jawaban terakhir soal nomor 5 dari materi ini. Terima kasih. Kayak saya ada pantun untuk penutupannya ini, yang mana pantunnya itu pergi ke pasar membeli kelapa, kelapa muda enak rasanya. Ini tugas UAS punya Musa. Bismillah. Semoga dapat nilai A. Terima kasih banyak Bu. Mungkin itu saja. Saya sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.